Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu RAM terbaru dari mereknya Cleve, yang dimana tipenya DDR5. Dan kita coba aja apakah ini bagus atau tidak, ataukah bisa melebihi dari segi yang ada di sini kecepatannya di 6000 MHz. Kita akan tes saja nanti DOC dari berbagai kecepatan dari segi auto, XMP maupun DOC. Dengan RAM yang ada di sini, ini adalah produk terbaru dari Cleve Fit5. Ini untuk penampakan dari segi boxnya dan juga RAM-nya, yang dimana di sini dia itu masih di harga terjangkau sekitar 1,6 jutaan lah, yang tipenya 6000 MHz. Ada dua tipe sih, yang 5600 dan juga 6000. Tapi kalau yang 5600 di bawah 1,6, tapi kalau yang ini di 1,6an lah, di 6000 MHz. Tapi tergantung kebutuhan kalian, pilih yang 5600 ataupun yang 6000. Ini saya pegang di 2x16 GB atau lebih tepatnya di 32 GB. Dan itu cuma ada satu warna aja ya, berwarna putih seperti ini penampakannya, dan itu keren sih, simple, tidak ada RGB-RGB-an. Jadi tergantung selera kalian, pilih RGB atau yang berwarna full putih, intinya seperti itu. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama, untuk penjelasannya. Dari segi box yang ada di sini, itu simple, standar pada umumnya, berwarna putih juga sih, dan juga cakep lah. Dan juga di sini dari support untuk AMD serta Intel, AMD Expo maupun di Intel XMP 3.0 ready. Dan di bagian belakangnya tersebut cuma ada serial numbernya lah, kurang lebihnya seperti ini. Dan juga garansinya tersebut yaitu lifetime. Untuk garansinya kalau nggak salah dipegang oleh PT Cahaya, jadi aman lah, kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru. Dan juga di sini sudah saya buka ya, dari segi boxnya kita ambil seperti apa bentukannya, seperti ini. Dia itu ya standar pada umumnya lah, tidak berat-berat banget, tidak ringan-ringan banget. Dan apalagi juga tampilannya seperti ini, simple. Di bagian ujung atasnya ini ada tulisan Cleve di bagian kiri maupun di bagian kanan. Desain RAM-nya dan juga untuk pengujiannya, saya itu menggunakan pengujian di AIDA Extreme untuk memori benchmark, serta di game Shadow of the Tomb Raider, serta di Wukong, dan juga di Far Cry 6 sebagai perbandingannya. Apakah ada perbedaan signifikan atau tidak dari segi pengujian di kecepatan yang berbeda-beda. Tapi untuk RAM yang ada di sini sebagai tambahan, saya sudah mengujinya di 6800, dia itu blue screen ya. Jadi mentoknya cuma di 6667. Dan itu pun tidak semuanya lancar, karena juga ada beberapa kendala pada saat saya tes di gaming untuk di kecepatan 6667. Tapi kalau stabilnya di 6600, ya lumayan sih. Yang dimana tersebut di sini di kecepatan 6000 bisa DOC sampai di 6600 dengan CL yang sama yang dipakai oleh XMP di 6000 di CL32. Seperti itu penjelasannya. Dan juga gak usah berlama-lama, lanjut ke pengujiannya dulu. Saya tuh menggunakan komponen yang ada di sini. Untuk komponennya saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13 13400F, dan juga menggunakan motherboard dari ASRock B760M Pro RS sebagai pengujian OC-nya, serta GPU menggunakan RTX 4060 Ti, serta untuk CPU cooler menggunakan Seagate KL360, dan juga storage yang menggunakan SSD 2TB dari tim EX2. Itu spek yang saya pakai. Dan juga tambahan ya, untuk memori yang ada di bagian dalam sini, dia itu menggunakan dari manufaktur SK Hynix, bukan mereknya Samsung, tapi nggak masalah sih, ini pun juga udah bagus. Dan lanjut yang pertama, kita tes dulu dari segi pengujian gamingnya dulu di tes Shadow of the Tomb Raider. Seperti gambar yang ada di sini, yang auto mendapatkan di 130 fps di 4800 kecepatannya. Kalau di 6000 di 141, 6200 di 142, dan juga 6600 di 144. Tapi kalau yang 6667 dia tuh foreclose, yang dimana tersebut di pertengahan main langsung kembali ke desktop, tidak sampai habis lah. Jadi ya emang agak tidak stabil dari segi di 6667 untuk pengujian OC-nya. Yang dimana menggunakan CL yang sama ya, dari segi SMP dan juga OC sama-sama di CL32. Kalau kita lihat dari segi auto di 4800 ke SMP memang agak jauh, sampai di 11 fps perbandingannya. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan XMP-nya supaya performanya tersebut itu lebih bagus, dan juga performanya sesuai seperti yang ada di data di 6000 MHz. Intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi 6600, dia itu memang lebih kencang sekitar 3 fps dari 6000 SMP ke OC. Jadi ada peningkatan tipis dari 6000 ke 6600. Dan lanjut ke tes gaming Black Myth Wukong. Yang pertama kita bandingkan dari segi 4800 di auto ke 6000 SMP, cuma terpaut di 1 fps saja untuk yang ini. Agak aneh ya. Kalau di game sebelumnya agak jauh, tapi kalau ini cuma terpaut di 1 fps saja.
Dan apalagi kalau dari segi di 6200, 6600, dia itu sama-sama performanya, sama-sama di 89 fps. Tapi kalau yang 6667, dia tuh foreclose, yaitu sih pada saat pertengahan game dia tuh langsung kembali ke desktop, tidak sampai habis. Jadi kalau di game Black Myth Wukong, dia tuh performanya sama aja. Dan lanjut ke tes gaming Far Cry 6, yang dimana di auto 4800 mendapatkan di 130 fps. Kalau yang di SMP 6000 mendapatkan di 134 fps, cuma terpaut di 4 fps saja. Tapi kalau yang ini emang agak aneh, yang dimana di 6200 dia itu lebih powerful daripada di 6600 maupun di 6667, meskipun dia itu lebih tinggi. Untuk tes yang ada di sini, kalau yang 6200 mendapatkan di 138 fps, sedangkan yang di 6600 mendapatkan di 135 fps, malah lebih rendah daripada yang 6200. Agak bingung sih untuk yang ini ya, tapi dari segi performanya, jadi ya cuma ada peningkatan dikit dari SMP 6000 ke 6200, cuma di 4 fps saja. Meskipun di OC di 6667, dia tuh berhasil mendapatkan di 134 fps, dan tidak foreclose lah dari segi tes gaming di game Far Cry 6. Berbeda seperti di game sebelumnya di Wukong dan juga di Shadow of the Tomb Raider. Intinya seperti itu, dan lanjut ke pengujian di AIDA benchmark untuk memori yang ada di sini. Gambaran yang seperti ini ya, sebagai perbandingannya. Yang pertama kita bandingkan dari auto 4800 ke SMP 6000, yang dimana perbandingan di membaca, menulis, copy, dan juga latensinya dia itu sangat jauh. Dari segi membacanya terpaut di 16000, menulisnya di 14000, copy-nya di 14000, kalau latensinya hampir di 20. Seperti gambaran yang ada di sini perbandingannya. Dan kalau kita bandingkan dari segi OC di 6200 sampai di 6667, terbilang cukup jauh. Kalau kita singkat aja, dari segi SMP di 6000 sama di 6667, untuk membacanya terpaut di 20 ribuan, kalau menulisnya terpaut di 20 ribu juga, apalagi kopinya hampir di 20 ribu. Kalau latency cuma terpaut di 3 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada perbedaan signifikan dari segi SMP di 6000 sama di OC di 6667. Meskipun di 6667 dia itu kurang stabil ya, jadi lebih baik di 6600 saja. Di OC paling aman. Kurang lebihnya seperti itu pengujian dari saya, dan apakah ini worth it atau tidak, terbilang ini worth it lah. Yang dimana tersebut bisa menaikkan performa di 10% dari segi 6000 sampai di 6600. Meskipun kalau saya tes ada perbedaan tipis lah dari segi tes gaming, tapi dari segi tes di AIDA benchmark, dari segi copy, membaca, latency, serta menulisnya, dia itu cukup jauh. Seperti itu perbedaannya. Dan juga harganya masih wajar sih, dan juga masih terjangkau lah, tidak mahal, tidak murah. Dan juga packagingnya seperti contoh yang ada di sini, standar pada umumnya, tapi ini sudah bagus, dan garansinya juga lifetime. Intinya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Clef Fit 5, 16x2, 32 GHz di kecepatan 6000 MHz. Itu aja. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti contoh yang ada di sini, RAM, CPU cooler, casing maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.